Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia yang mungkin melihat atau menyimak video Pak Rus ini. Ini saudaraku dimanapun, dajjal ini tadi yang selama ini membuat penyakit pandemi dan virus ini tadi ngelilingi istri-istri Pak Rus itu berusaha keras mau buka gaib penghancuran kita. Jadi teman-teman saudaraku dimanapun berada, badan Pak Rus ini rasanya panas seperti cucu-cucu aku. Banyak anak-anaknya, maksudnya anak ini dajjal yang baru dimasukkan ke dalam raga manusia. Jadi dia menyerap energi, menyerap tenaganya yang punya raga. Gembongnya ini satu yang kuat dajjalnya lagi baca pikiran Pak Rus. Makanya kalau kalian nanti pengikutnya Pak Rus nanti membuat bakar raga kalian seperti yang diajarkan Pak Rus, ini terasa teman. Kalau kalian diserang nggak masuk ke dalam raga kalian, jadi cuman panas. Kulit ini rasanya panas tapi nggak masuk ke dalam tubuh. Makanya dajjal ini tadi yang selama ini dajjal atau iblis ini dia punya racun gaib, kita punya kodam seperti itu. Makanya peperangannya nih ya seperti ini. Nah ini nanti kalau dibalikkan Pak Rus, mereka hancur sendiri, mati sendiri. Raganya hancur sendiri dan bisa kita ditambah sama Pak Rus seperti itu. Makanya istri Pak Rus itu anak Semarang untuk umpan. Jadi perempuan Semarang ini dulu dia kena jebak sama Pak Rus. Nah, orang-orang yang seperti udah kelakuan dajjal ini, kalau dia laki-laki dibilang, wih gantengnya, senangnya minta ampun dia. Padahal si buruk rupa yang di dalam raganya ini, kok dibilang ganteng, senang. Nah, perempuan ya kayak gitu, wih cantiknya, disanjung-sanjung dia senang. Kalau dimaki-maki nih, ngamuk, langsung dajjalnya keluar, serangan gaib terjadi. Nah, sama seperti anak Semarang. Dulu dibilang kalau memang adik itu benar-benar sayang sama Mas, bolehkah kemaluanmu dikunci? Sama yang gak boleh dirimu tak anggap iblis, ya nggak apa-apa. Nah, sekarang begitu dikunci dia ngamuk. Ngamuk dia, manggil kawanannya, manggil sekutunya untuk dibuka kayak penghancur vitalnya. Makanya ketawa Pak Rus. Nah, dulu yang namanya Hendro Yono yang manggung di channel Kesatria penyakit IKN Kesatria itu, yang namanya Hendro Yono sebelum muncul Pak Rus, ya kan, dia mau buka praktek pengobatan massal. Hebat kan, hebat nggak? Tipu daya mereka mau buka praktek pengobatan massal, mereka yang buat sama anak buah mereka, dia yang ngobati, dia yang dapat amplop. Nah ini yang mengerikan ini. Dan anak Semarang ini, perempuan ini yang sekarang ini berusaha keras membunuh Pak Rus ini sama kawanan-kawanan dia kan. Yang anak Semarang ini dulu yang waktu bersamaan sama Hendro Yono ini, dansa teman-teman, dansa, pantatnya itu digoyang-goyangin. Sekarang nggak berani nyari mereka untuk dansa, mati kau. Nah seperti itu. Tapi sekarang mereka tetap akan nyerang Pak Rus, masih nyerang Pak Rus. Nah, makanya dibilang nggak akan ku kasih ampun. Tetap Pak Rus serang bertubi-tubi, nggak aku kasih napas sama dia. Apapun yang terjadi tetap nggak aku kasih napas, karena
kemaluan perempuan itu walaupun berlubang seperti itu bisa kita tutup sama angin, nggak bisa diterobos sama laki-laki vitalnya ini hancur bisa. Makanya itu dibilang, makanya Satrio Piningit ini pemimpin akhir zaman. Kalau kita berpuasa seperti yang diajarkan Paris itu kan jadinya kodam. Nah, dari awal adanya manusia sampai sekarang ini belum ada satupun umat manusia yang bisa membalikkan kodam itu ke angin lagi. Makanya Satrio Piningit ini tadi diturunkan ke muka bumi. Jadi tanggung jawab Satrio Piningit ini sangat berat. Enggak seperti yang kalian bayangkan. Kalau yang kehidupan kalian ini tahunya cuma makan, kawin, tidur, kerja, kan gitu kan. Mati dikubur, ya sama dunia maupun akhirat. Padahal akhirat nggak ada, kalian udah tertipu. Kalian mati aja di hancur kuburan. Yang orang tentara-tentara yang korban perang itu arwahnya penasaran. Arwahnya berantakan karena rohnya ini harus mengumpulkan raganya ini harus. Karena apa? Karena yang akan dipertanggungjawabkan anak manusia ini kelak kalau sudah mati kalian. Kalau sudah datang hari kiamat besok, yang akan kalian pertanggungjawabkan ini tadi ragamu, bukan amalmu, bukan perbuatanmu, tapi ragamu. Ragamu yang akan kalian pertanggungjawab. Makanya kalau kalian pelajari, kalian lihat dari sebelum adanya manusia, ya kan, manusia tak beragama. Terus manusia itu menyembah api, ada api kan? Nah, enggak yang bisa menunjukkan, tulis kalau komentar coba. Kamu lihat Pak Rues. Pertama kali ada api di muka bumi ini kayak mana ceritanya? Kok bisa ada api? Ya, tanggung jawab Satrio Piningit enggak seperti yang kalian bayangkan. Tanggung jawabnya Satrio Piningit ini lebih berat Satrio Piningit daripada nabi segala nabi. Gimana kalian? Satrio Piningit nggak sekolah, harus bisa membuka dari adanya manusia sampai akhir zaman seperti apa. Itu kitab gaib. Gaib tersimpan di dadanya Satrio Piningit. Kalau kalian taunya apa? Makanya kalau memang orang itu jolim, bunuh aja nggak apa-apa supaya cepat. Karena agama Islam yang berpedoman Trisula Weda ini harus tertanam ini. Sempat gagal tertanam, ya umat manusia akan diperbudak sama iblis. Nggak tahu jalannya, akan gentayangan hidupnya, terus akan gentayangan. Umat manusia ini harus tahu jalannya, harus tahu cara menghadap sama ibu bumi Bopo Angkoso. Makanya dari adanya manusia nggak beragama, menyembah api, jadi jin si mata merah, menyembah dewa ini jin kuning. Kalau orang kita Kristen itu tidak ada yang menjadi jin, nggak ada yang moksa masalahnya. Karena orang Kristen ini bisa dibilang agama berduka karena nabinya atau Tuhannya ini disalibkan kan. Baru ada agama Islam. Agama Islam masih disesatkan lagi sama iblis. Disesatkan. Kalau kalian pintar, kalian pasti bisa jawab. Kalian menghadap sholat ini kan menghadap Allah. Allahmu dia mana? Siapa dia? Ini harus tahu. Satu. Yang kedua, kalian ngucapnya kayak mana? Cara ngucapmu. Habis sholatmu gimana? Doamu ini seperti. Doa ini kan ucapan. Nah ini tadi. Kenaknya kalian di sini. Makanya Satrio Piningit tugasnya akan meluruskan ini, menunjukkan dari adanya manusia sampai akhir zaman seperti apa, dan iblis, keberadaan iblis itu di mana. Keberadaan iblis itu ya di dalam raga manusia, dan
Allah kita yang disebut di agama ini ya bumi sama angin ini. Makanya dibilang surga ada di telapak kaki ibu. Ibu siapa? Bukan ibu yang melahirkan kalian, tapi ibu bumi popok angkoso, seperti itu. Ya, nanti dilanjutkan lagi, udah 10 menit.